Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, ketemu lagi nih bareng Kiki di Tribun Live. Seperti biasa nih, selama 45 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas tentang tokoh-tokoh ternama Lampung yang pastinya sangat memotivasi dan juga bisa menginspirasi kita semua. Dan untuk di episode hari ini nih, Senin 3 Agustus 2020, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget nih ada di sebelah kanan Kiki. Namanya Siti Syifazalia Anjariska Putri. Waduh, agak panjang ya Tribuners. Buat Tribuners yang belum tahu, jadi Siti ini adalah sebagai manajer dari salah satu kedai atau kafe gitu ya di Bandar Lampung, yaitu Raturu Cafe. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Siti. Halo. Waduh, Gimana? gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah seperti inilah. Alhamdulillah. Ini ya. Sangat merdu dan syahdu gitu ya. Gimana tadi Siti, perjalanan ke Tribun Lampungnya lancar gitu atau macet? Lancar dong, kan deket di belakang sini. Oh gitu, Iya. lokasi Raturunya ya. Iya, bener. Nah, kan tadi kita udah di-spoilerin sedikit nih kalau misalkan Siti ini adalah manajer dari salah satu kafe gitu ya di Bandar Lampung. Nah itu bisa diceritain dulu nggak sih Raturu Cafe itu kafe yang seperti apa? Raturu Cafe Lampung namanya memang Raturu Cafe gitu. Raturu Mhm. Cafe gitu kan. Orang kan khasnya dengan oh kopi nih gitu. Padahal Mhm. sebenarnya enggak. Konsep kita ini lebih ke kafe. Mhm. Ada minuman kopinya, ada non kopinya, ada makanan dan cemilan juga. Terus pokoknya Oke. memang konsepnya itu kafe gitu. Karena kan orang Oke. kalau dengar kafe kayaknya kedai gitu ya, mikirnya Iya. cuman kopi doang, tapi enggak. Kita tuh bener-bener kafe, di sana bisa duduk-duduk, makan, Nongkrong cantik nongkrong gitu ya. cantik, bisa foto-foto juga. Gitu, oke. Berarti itu memang konsepnya adalah kafe gitu ya? Kafe. Mhm. Nah, itu, di sana Siti sebagai manajer gitu ya? Yes, bener. Mmm. Manajer di bisnis keluarga gitu. Manajer di bisnis keluarga. Nah, itu kalau misalkan untuk pemiliknya sendiri siapa nih? Pemiliknya itu tante sama omku, tanteku itu adik kandungnya mama, Mhm. gitu. Jadi memang itu kan sebenarnya kafenya di depan rumah tuh, dan memang itu rumah tante. Jadi Mhm. memang punya si tante sama omku itu adiknya Mhm. mama. Terus karena memang itu dari awal dibuat untuk bisnis keluarga, makanya yang mengelola aku, salah satunya Mhm. si keponakannya ini, gitu. Oke. Terus kalau misalkan sebagai manajer nih, itu Mhm. tugas-tugasnya yang di sana yang Siti lakuin itu apa aja? Sebenarnya kalau dibilang manajer kayaknya terlalu struktural gitu ya, kayak Oke. berat banget gitu kan. Untuk bisnis keluarga gitu ya? Itu sih sebenarnya ya simpelnya manajer, Mhm. cuman memang di sana kerjaanku ya ngelola karyawan, ngelola Mhm. keuangan sehari-hari, pokoknya yang mantau deh gitu Mhm. sehari-harinya, pengeluaran pemasukan, pokoknya Oke. yang standby di sana, yang mantau sehari-harinya itu gimana, itu aku. Emang Mhm. simpelnya ngomongnya manajer sih, cuman aku tuh kalau ngedenger manajer kayaknya berat banget gitu ya. Kayak terlalu struktural gitu ya? Mhm. Padahal ya itu sih intinya, yang ngelola aku, yang dikasih tanggung jawab untuk pegang sehari-harinya itu aku, Mhm. gitu. Nah itu untuk sistem kerjanya sendiri itu apakah Mhm. memang memantau langsung setiap hari atau gimana, Ses? Yes, mantau langsung setiap hari. Berarti, setiap hari ke sana gitu Standby ya, standby? standby dari jam buka sampai tutup, sampai Mhm. selesai, sampai semua matiin lampu dan lain-lain tuh aku harus Oke. standby di situ, gitu. Mhm. Waduh, jadi manajer yang bisa dicontoh nih buat Tribuners sekalian. Nah, terus, Seru sih. Siti nih, ini Mhm. memang sebelumnya sudah pernah terjun di dunia manajerial gitu atau Mhm. ini yang memang pertama kali? Pertama kali, makanya sebenarnya ini tuh tantangan yang greget dan berat banget sih buat aku, karena kan memang, aku dari dulu lumayan sering terjun bisnis kecil-kecilan, all shop, cuman Oh ini pertama gitu? kalinya bisnis kuliner, kemudian Mhm. pertama kalinya dipegangin tanggung jawab untuk Mhm. jadi manajer gitu Jadi kan. ngurusnya gitu ya? Makanya itu, lumayan berat sih, apalagi manajemen waktu kan harus bener-bener Mhm. ke-handle gitu. Oke, berarti memang sebelumnya ada bisnis-bisnis yang lain juga gitu ya? Yes. Bisnis apa aja waktu itu ya? Apa ya, Apa pas tuh? dulu zaman kuliah tuh bisnis casing-casing iPhone, terus dulu Ah. tuh bisnisin parfum kopi gitu, Mhm. tapi ya memang dia cuman all shop toh. Kalau all shop Mhm. kan enak tuh, dia cuman kita, tanggung jawab kita cuman megang IG, jadi admin gitu, Mhm. ngirim-ngirim barang. Cuman kan kalau kayak gini tuh ada tokonya Mhm. langsung standby di tempat ngelayanin Customer pembeli, gitu ya? customer gitu kan. Itu tantangan banget sih, Mhm. Terus karena kalau pertama misalkan untuk kalinya. yang, kan itu sempat bisnis sendiri juga gitu Mhm ya, mhm, online shop gitu, mhm. itu sampai sekarang masih jalan atau enggak?
libur gara-gara waktu itu skripsian. Mhm. Karena itu sempet jalan setahun, terus karena mau fokus skripsi nggak Mhm. kepegang, nggak ke-handle akhirnya aku lepas. Lepasin Makanya sekarang udah kelar skripsi tuh, ya udah jalan lagi aja yang cafe ini kafe gitu. ini dulu gitu ya. Mhm. Oke, nah terus kan tadi tuh emang ternyata baru pertama kali juga gitu ya untuk Yes, terjun di bidang manajemen bener. gitu. Nah, kalau misalkan untuk background pendidikannya sendiri gimana? Apakah memang dari manajemen juga atau gimana? No, kita sama. Pura-pura nggak tahu ya guys. Iya, Oke. pura-pura lupa kalau temenan. Aku tuh, kayak ibu presenter ini, Oke. SIKOM unofficially karena sebenarnya belum wisuda, belum Oke. resmi. Ya udah ilmu Jurusan? komunikasi Unila. Hmm. Mhm, Nah, kira-kira ada nggak sih kontribusi gitu dari kan sebelumnya ilmu komunikasi, mhm. sekarang jadi bidang manajemen? Lebih ke apa ya, kalau ada kontribusi ilmu komunikasi ke manajemen sebenarnya plek-pleknya itu nggak ada sih, cuman ya Mhm. kayak misalnya dulu kan kuliah kita belajar namanya organisasi, ketemu Mhm. orang, terus apa, ya manajemen waktu, lebih ke situ Mhm. sih. Kalau ilmu komunikasinya ke manajernya mah jauh lah ya Ki. Mhm. Cuman ya lebih ke itu, karena dulu kan ikut organisasi juga dan lain-lain. Pakai akhirnya ya. Kepake banget, beneran deh. Gimana kepakainya? Kepakainya, Ceritain dong. kalau dulu organisasi kan kayak jadi panitia-panitia sponsor, ketemu orang-orang, ketemu Mhm. sponsor-sponsor gitu kan, otomatis, apa ya, kemampuan berbicara kita kan terlatih tuh. Sekarang Mhm. jadi ketika ikut terjun langsung ke bisnis nih, kita ketemu orang baru lagi, itu harus Mhm. bisa adaptasi, harus tahu cara ngomong, harus tahu gimana ngehadapin orang, itu kepake Oh, banget. public speaking juga Yes, mungkin masuk kali kepake ya? banget. Kayak Mhm. gini kan sebenarnya dulu kuliah belajar gitu kan, jadi kayak deg-degan sih jujur, Oke. baru pertama kali aku masuk TV. Cuman karena dulu udah sempet, ketemu orang-orang, latihan gitu, jadi sekarang Mhm. ya udah dipakai aja gitu ilmunya, Kalau tuh. misalkan untuk promosinya gimana? Kalau promosi Raturu, Mhm. aku promosi masih nguatin di sosial media sih, di Oke. Instagram itu, tuh. Mungkin marketingnya, ilmu Yes, marketingnya juga bisa jalan di situ gitu ya? kepake lumayan kepake. Oke, di Instagram. Terus gimana Mhm, lagi nih? Cara untuk Raturu ini kan sebagai kafe baru mhm gitu ya, mhm. itu gimana cara promosinya? Sebenarnya karena kita masih ngerintis sih, masih, Mhm. buka sebulan, kita fokus ke Instagram dulu. Memang mau ada rencana kayak endorse, selebgram, Mhm. dan lain-lain. Cuman belum sih, karena ngelihat sekarang aja, belum endorse aja masih, eee eee, yang datang tuh lumayan rame gitu, makanya ditahan dulu. Istilahnya tuh Mhm. kalau di marketing itu jangan keluarin senjata banyak-banyak deh, nanti kalau Oh, misalnya oke. namanya penjualan kan naik turun tuh, kalau Mhm. misalnya nanti nurun baru kita endorse, promosi Mhm. dan lain-lain. Sekarang memang aku fokusnya ya udah Instagram jalan Mhm. terus, lihat terus kemarin memang kayak paling promosi ke akun-akun kopi gitu, belum yang terlalu besar kayak endorse selebgram itu Mhm. belum. Nanti mungkin ya, Oke, berarti memang ada proses. strateginya ya? Yes, betul. Harus kayak gitu dong, ya kan? Nah terus nih, Siti nih sebagai Mhm, manajer ini ya, manajer muda gitu mhm. atau milenial gitu, ada nggak sih trik-trik khusus gitu yang akhirnya dilakuin untuk bisa mengembangkan Raturu? Trik-trik khusus apa ya? Sebagai milenial gitu. Kan otomatis, beda tuh antara kalau Yes. misalkan kedai atau Mhm kafe gitu ya mhm yang dikelola sama, generasi sebelumnya gitu. mhm. Nah sedangkan yang sekarang gimana? Balik lagi sih, milenial itu kan identik dengan yang namanya digital marketing. Mhm. Makanya itu aku balik lagi kalau promosi lebih kuatin ke sosial media, terus Mhm. ya, dari kalau orang zaman dulu ya, maksudnya kalau bukan generasi milenial kan paling mulut ke mulut tuh. Mhm. Kalau sekarang memang lebih dikuatin ke Instagram, Mhm. foto-foto produk dan Mhm. lain-lain, lebih ke situ sih. Kalau Kita produknya gimana? Ada variasi untuk bisa, menjangkau milenial kah atau seperti apa? produk menu ya, Mhm. kayak misalnya contohnya kopi nih, kalau zaman dulu kan Generasi ko sebelumnya ya? mhm, kopi-kopi itu belum banyak varian tuh, Mhm. kayak mungkin kopi susu, terus kopi tubruk dan lain-lain. Sekarang itu kayak di menu aja kita tuh banyak banget varian. Mhm. Contohnya untuk produk kafenya ada hazelnut coffee, macchiato, mochaccino, cappuccino gitu, lebih Mhm. ke situ sih. Karena kan ini konsepnya kafe tuh, jadi gimana caranya orang itu bisa nikmatin berbagai menu yang Mhm. sebelumnya mungkin nggak ada di tempat lain gitu. Jadi Mhm. kita menyesuaikan juga soalnya kan kayak
Kafe-kafe sekarang, zaman sekarang tuh kayak contohnya kafe, kopi yang terkenal, Mhm. Salah Starbucks, satu. gitu disensor, itu udah ngeluarin macchiato, mochaccino, kita juga menyesuaikan dengan Pasarnya pasarnya gitu ya, gitu. heeh. Nah untuk sekarang nih pasarnya Raturu, Mhm. kebanyakan itu anak muda kah atau seperti apa dari kalangan mana? Sebenarnya dari awal kita tuh memang, target pasarnya itu tua muda sih, cuman Mhm. yang utama memang anak muda karena kita tahu, kita memang udah ngelihat di sekitar situ tuh banyak banget mahasiswa dan pelajar Mhm. gitu, banyak juga mahasiswa-mahasiswa ngekos, jadi memang target utamanya itu anak muda, tapi ternyata semakin ke sini, Mhm. yang datang tuh justru kebanyakan keluarga. Oke. Mmm, kayak aku pun karena kan dari awal targetnya tuh anak muda, nggak Mhm. nyangka gitu loh, wah banyak banget keluarga-keluarga dateng makan gitu, Mhm. lebih banyak keluarga, cuman memang dari awal targetnya sebenarnya anak Anak muda, muda. tapi ternyata tua muda pun bisa gitu. Mhm. Aduh menarik juga ya. Bener Nah terus sih. kan kalau misalkan, untuk menjangkau anak muda gitu ya, karena kan sekarang memang banyak juga nih Mhm, kafe-kafe gitu. Nah itu untuk, eee, apa ya, kayak keunikannya gitu, keunikan Raturu dibanding yang lain ada nggak? ada dong. Apa tuh? Raturu Cafe Lampung itu gayanya gaya kafe banget, Mhm. tapi harganya harga anak muda banget, harga mahasiswa banget, kantong Oke. mahasiswa banget. Menurutku kayak gitu sih. Mhm. Soalnya kayak kafe itu udah menjamur banget ya, Iya. di Lampung. Cuman kan rata-rata kafe itu mahal, identik dengan mahal, kayak Mhm. mocktail-mocktail aja orang harus ngeluarin kocek, Di atas 25 gitu ya? 25, Mhm. 30 bahkan, istilahnya kayak 50.000 mau makan sama minum aja kurang gitu Susah ya? kan. Cuman karena kita memang dari awal target utamanya itu anak muda, jadi Mhm. gimana caranya kita mau pengunjung itu datang, ngerasain suasana kafe, makanan kafe, tapi nggak pusing sama isi dompet gitu. Mhm. Berarti range harganya berapa? Range harga untuk kopi sendiri 15 sampai 22.000, Mhm. untuk, kayak mocktail itu 23.000. Mhm. Makanan pun nggak ada yang sampai 25.000 sih. Jadi 50.000 itu udah kenyang, udah makan sama minum gitu dan udah Mhm. di sana kan ada fasilitas WiFi, Mhm. terus bisa foto-foto gitu Ki. Jadi gimana Oke. caranya kita buat orang ngerasain Senyaman mungkin gitu ya? ngerasain kafe tapi nggak pusing gitu loh sama isi dompet gitu. Oke, nah terus kan kalau misalkan masalah makanan nih, masalah Mhm, menu gitu mhm, ya, itu kan kekinian banget. Nah itu ada nggak sih, kontribusi langsung gitu dari Siti untuk, mhm. bikin produk ini nih, menu ini nih gitu, ini baru? Ada sih sebenarnya bukan dari aku aja, dari keluarga karena kan sebenarnya Mhm. keluargaku ini rata-rata anak muda tuh, Oke. kayak yang ngasih ide, "Udah ini aja," itu salah satunya menu Raturu Banana Boat. Oh oke, Coba gimana itu? kebayang nggak sih Raturu Banana Boat? Jadi kayak Pisang panjang? Heeh. pisang goreng gitu, terus di atasnya dikasih es krim, Oh oke. terus dikasih stroberi, ih lucu banget. Lucu banget apalagi buat yang orang datang kafe tuh kan biasanya pengen foto-foto sih, kadang Mhm, foto makanan iya, instagramable gitu ya? di-upload gitu Mhm. kan. Itu lucu banget. Waduh nggak kita bawa ya hari Iya, ini karena sayangnya. kalau es krim kan cair tuh kalau dibawa. Mhm. Tuh. Gitu, oke. Nah terus kan, masalah tadi kan udah menu, kalau Mhm. untuk dekorasinya sendiri gitu atau fasilitas yang ada di sana itu ada apa aja? Kita kan memang konsep dari awal tuh cozy dan instagramable. Kita Mhm. nyesuaiin sama zaman sekarang tuh harus kekinian kan. Mhm. Kalau untuk dekorasi itu karena memang maunya instagramable, kita punya beberapa spot-spot foto yang lucu, yang Oke. memang niat awalnya biar pengunjung datang foto-foto terus di-upload ke Instagram. Itu Mhm. sih kalau ide dekorasi. Sekalian itu jadi branding juga ya, jadi Iya bener, promosi gitu. karena kan kalau orang ngelihat nih, datang foto, terus di-upload nih ke Instagram, "Wah "Ah, di di mana mana nih?" tuh?" Nah, itu memang, itu bentuk Promosinya gitu ya. promosi, yes. Mhm. Nah untuk bisa jadi SS yang sekarang ini nih, itu Mhm. belajarnya dari mana sih untuk bisa tahu cara marketing gitu atau cara manajemen kayak gitu? Kalau jujur sih kalau aku lebih ke ngobrol sih, kan Mhm. banyak tuh temen-temen komunikasi juga yang pengusaha gitu, kayaknya Mhm. kalau dibilang aku searching-searching, baca buku tuh nggak begitu gitu kalau tentang bisnis ya, Iya. tapi lebih ke ngobrol, gimana mereka ngebangun Sharing. usaha sharing. Karena sebenarnya banyak banget anak muda yang ngejalanin usaha, kalau kita mau cari, maksudnya mau cari temen-temen yang Mhm. terjun ke bisnis gitu kan sebenarnya banyak banget sih Ki, nah di situ ilmunya kita ambil, Mhm. ngobrol, gimana sih caranya biar bisa Survive. survive, anak muda.
jalanin bisnis gitu. Aduh, lebih ke situ sih. Oke, nah terus ternyata tadi kan juga ternyata banyak banget ya ada tantangan-tantangannya Mhm. gitu. Nah itu bisa dispesifikin lagi nggak tantangan yang pernah alamin sama Siti gitu selama menjadi manajer? Tantangan terberat sih menurut aku manajemen waktu. Kenapa? Karena kayak nih contohnya aku jaga kafe nih, dari jam 3 sampai jam 12 malam baru Mhm, pulang, itu pun kalau sepi tuh 12 malam baru pulang Ki, tapi mhm. kalau lagi rame dan weekend tuh jam 1 baru pulang sampai rumah. Jadi bayangin Oke. nggak sih besok pagi harus bangun pagi lagi, terus aku juga kan masih ngurus administrasi buat wisuda, masih ngurus Mhm, administrasi perkuliahan, jadi manajemen waktunya sih gimana caranya ngebagi waktu untuk kerja, mhm, untuk diri sendiri, untuk kuliah, itu lumayan stres sih Ki. mhm. Lumayan awal-awal dulu buka tuh lumayan, aduh capek banget gitu, cuman lama-lama kan proses sih, semuanya tuh Mhm, proses, lama-lama ya udah jalanin aja ternyata enjoy gitu. mhm. Kalau untuk yang bagian, menangani karyawan gitu atau Mhm nge-brief mhm. karyawan itu tugasnya Siti juga atau gimana? Yes, aku pasti ikut, cuman Mhm, kan kayak tanteku pemiliknya, dia biasanya yang nge-brief bener-bener gitu. mhm. Karena ya semua kayak gitu tuh kan balik lagi ke tanggung jawab pemilik sih, Iya. gitu. Ada nggak pengalaman uniknya gitu selama jadi manajer ini? Sebenarnya pengalaman uniknya aku terjun di bisnis kayak gini aja itu tuh unik banget, Oh gitu? Ki, karena pertama kalinya kan, Mhm. pertama kalinya terjun di bisnis kuliner gitu, ini tuh udah pengalaman Udah unik yang luar banget, biasa gitu ya? Mhm, berkesan banget sih. heeh. Kalau misalkan kayak, namanya customer kan beda-beda gitu ya. Mhm mhm. Pernah nggak sih nemu customer yang agak luar biasa gitu? Selama ini sih, selama buka ini ya, yang agak luar biasa ya paling kayak yang agak cerewet gitu Oh ya, gitu, kayak, gimana dia? cepet dong," gitu, lagi Oh gitu? dibuat, "Cepet dong," gitu. Ya udah mau nggak mau masa mau kita marahin kan nggak boleh. Oke. "Sabar ya Kak, tunggu ya Kak," gitu, ya udah Mhm. senyumin aja. Itu sih paling cerewet, Cara mungkin dia aus iya. kali ya atau Oh gimana gitu. gitu. Cuman ya namanya orang beda-beda kan, Mhm. jadi ya udah Berarti cara atasinnya sabar. sabar, ya harus sabar dong, ya kan. Oke, nah sebelumnya kan memang, kesusahan juga gitu ya untuk Mhm, atur waktu atau mhm. manajemen waktu. Nah itu cara untuk, bagi waktunya akhirnya gimana? Sampai sekarang aku lumayan masih, apa ya, untuk bagi waktu untuk me time dan lain-lain gitu ya maksudnya. Kalau untuk me time aku lumayan masih curi-curi waktu sih, karena kan sebenarnya me time itu perlu banget sih biar nggak suntuk, biar nggak stres, apalagi setiap hari ketemu orang, kita tuh Mhm, perlu waktu untuk diri sendiri gitu. mhm, Aku karena aku lumayan, suka baca buku gitu ya, buku itu kan selalu di tas. mhm. Kadang di kafe tuh kalau misalnya lagi sepi, ya udah pesen minum, baca buku, udah rasa ngafe aja gitu. Jadi memang, manajemen waktu untuk diri sendiri dan lain-lain Oke. itu, ya curi-curi waktu aja. Selagi ada waktu, ya udah jalanin gitu loh. Masih masih ngatur juga sih kayak gitu tuh, Mhm, apalagi baru-baru buka ini kan, mhm. gitu. Masalah manajemen waktu sama kuliahnya nggak ada hambatan atau gimana? Kalau hambatan dari luar nggak ada sih, cuman ya di dalam aja capek gitu loh, Mhm. "Aduh kenapa sih ini nggak beres-beres kuliah?" gitu, Oke. padahal udah tinggal wisuda tapi kok nggak beres-beres gitu loh, udah sih gitu Mhm. doang. Stres di dalam, stres aja gitu, tapi ya udahlah jalanin aja, ya kan. Jalanin aja, oke. Nah terus, Bener. untuk Ratu sendiri nih ya, itu dibukanya dari kapan? Soft opening itu tanggal 1 Juli Mhm, kemarin, ya baru sebulan berarti ya, mhm, tanggal 1 Juli kemarin soft opening. mhm. 1 Juli ya nah Mhm, berarti menarik juga nih, karena kan per Juli itu kita masih dalam masa pandemi gitu pandemi, kan. Nah itu kenapa akhirnya Ratu itu diputuskan untuk dibuka. dibuka tanggal segitu? Sebenarnya kan tanggal segitu pemerintah udah ngeluarin kebijakan new normal tuh. Mhm, Jadi ya udah beraniin diri aja buka, karena sebenarnya bisnis itu tuh kalau mau nunggu siap, ya nggak siap-siap gitu kan, semuanya tuh mhm, tentang mulai aja dulu gitu. mhm. Ya udah dibuka aja karena pemerintah juga udah ngeluarin kebijakan new normal dan kita juga ngejalanin bisnis itu sesuai sama protokol kesehatan. Oke, Kayak di kafe itu, di depan pintu masuk selalu kita sediain, tempat cuci tempat cuci tangan gitu ya? tangan, terus di dalamnya juga kita kasih fasilitas wastafel sama sabun cuci tangan, Mhm, terus di setiap sudutnya itu kayak di bar, di mhm, kitchen, di meja kasir juga dikasih hand sanitizer. Kita juga ngusahain semua karyawan lagi kegiatan apapun pakai masker gitu mhm. sih. Kalau untuk pengaturan jarak gimana? Pengaturan jarak
dari tempat duduk aja sebenarnya kita udah sangat longgar-longgar banget sih. Mhm. Maksudnya di dalam kayak itu kan Raturo itu ada indoor dan outdoor. Kita nggak Mhm. terlalu banyak ngasih kursi mepet-mepet. Jadi sebenarnya lebih ke ya itu orang jadi ngerasa nyaman juga kan Aman kursinya, gitu ya? kursinya nggak mepet-mepet, nggak terlalu rame, semua berjarak. Mmm. Oh. Oke. Terus kalau misalkan apa, menarik juga sih karena tadi, sempet di awal juga ada yang Mhm. miss. Raturu ini artinya apa sih namanya? Nggak tidur kalau misalkan di bahasa Jawa atau Ora gimana? turu ya, Iya, ora turu nggak apa-apa asal nggak ora tuku, apa tuh? nggak bayar. Oke, artinya Raturu apa? itu sebenarnya, kalau di keluargaku kayak adat gitu sih Ki, ada ratu-ratu gitu, ngerti Mhm. nggak sih kalau di budaya Lampung? Oke, Heeh, jadi mungkin sebenarnya kan yang ngasih nama yang dari gini aku ceritain dulu ya. baik, nggak apa-apa. Sebelum ada Raturo Cafe Lampung, Mhm. di tempat yang sama itu dulu keluargaku ngejalanin bisnis rumah makan Pondok Empat Ratu. Oke. Dulu tuh rumah makan, terus akhirnya sekarang dibuka dibuka kafe karena ya menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang, semua serba kekinian. Jadi gimana caranya kita buka rumah makan Yang yang nyesuaiin konsep kekinian, makanya kafe mhm. itulah. Ya itu, dari awal memang dulu pas rumah makan aja Pondok Empat Ratu, sekarang Mhm. Raturu. Jadi gimana caranya ada ratu-ratunya Ada gitu loh. Karena ratu-ratunya. kalau di Oke. keluargaku tuh ada apa sih di adatnya tuh ada ratu-ratu gitu loh. Ada sebutan tiap anak itu ada sebutan ratu apa gitu. Mhm. Jadi sih lebih Mmm. ke situ, ratu Oke. itu. Nah itu kan bisnis keluarga ya. Mhm, Ada pembagiannya nggak sih untuk, yang misalkan nih Siti bagian mhm. manajernya gitu atau ini bagian apanya? Untuk pembagian tugasnya gimana? Ya itu balik lagi sih nggak sebenarnya karena itu bisnis keluarga justru nggak begitu struktural, Oke. jadi kayak kepercayaan aja nih, kayak tanteku sama om pemilik kan, Mhm. karena dilihatnya aku yang ada passion di bisnis, ya udah kenapa nggak Siva aja yang pegang gitu, Mhm. sekalian belajar wirausaha gitu sih, lebih ke situ sih. Kalau kayak manajer, terus supervisor gitu kayaknya Mhm. belum. Karena memang itu bisnis keluarga jadi belum sestruktural itu Itu. pembagiannya, mhm. Mhm. Nah, soalnya banyak juga nih yang bilang gitu ya kan kalau misalkan bisnis keluarga itu cenderungnya apa ya, karena tidak terlalu struktural, Mhm, jadi akhirnya apa ya, gimana kita nyebutnya, iya, agak aku pernah baca sih membaur itu, gitu. heeh, iya Mhm. bener. Itu gimana untuk di keluarganya, Siti untuk mengatasi hal itu? Aku sama keluarga deket banget sih, bahkan sama tante ini memang kayak ibu sendiri gitu. Jadi kayaknya Mmm. kalau kayak gitu tuh kan kesannya ke negatif ya, Ki, ya, Mhm. takutnya nanti ada Nggak profesional gitu. mhm, Mmm. memang kayak gitu perlu dipikirin sih ke depannya harus lebih jelas lagi apa-apanya kan. Cuman Mhm. kalau untuk sekarang, ya udah jalanin dulu gitu. Karena memang Mhm. kan niat awalnya itu tante ini buka ini dan dijadiin bisnis keluarga karena biar apa sih, anak-anaknya gitu, generasi bawahnya tuh belajar, gini loh ngelola Caranya, bisnis gitu, niatnya mhm. memang baik, ya udah. Tapi mungkin ke depannya memang harus dipikirin sih pembagiannya yang jelas-jelas, Mhm. biar nggak acak-acakan juga gitu kan Iya. dalamnya, Oke, tapi sejauh gitu. ini masih lancar-lancar aja Masih ya? lancar, Kalau misalkan kan, Siti ini selain sebagai keponakan gitu ya. mhm. Nah itu untuk sistem keprofesionalannya gimana? Apakah tetap digaji mungkin atau seperti apa? Ya digaji tetap, Mhm. terus kalau misalnya di tempat kerja ya kerja, bener-bener gitu loh. Bahkan aku kayak selalu, kalau tante mungkin namanya menghargai ya, menghargai keponakan kan, takut tersinggung atau apa, aku sih enggak mikirnya, aku di sini kerja, kalau lagi posisi kerja, ya kerja gitu, kerja Mhm. bener-bener. Kayak misalnya, karena bukan berarti aku keponakan, terus kayak misalnya ada kotoran, ada sampah gitu di bawah, aku nggak mau mungut, nggak gitu, tetap Mhm. bersih-bersih, tetap apa yang bisa dikerjain, dikerjain, gitu. Mhm. Kayak, ya udah kalau lagi kerja ya statusnya sebagai pekerja dong gitu, Mhm. harus profesional, gitu sih. Waduh, keren 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 keren. Harus kayak gitu, kalau nggak entar acak-acakan kalau mau mikirin, Mhm. "Ih gua kan keponakannya," Ponakannya, gitu iya. kan. Terus kita kan harus ngehargain karyawan lain juga, Ki. Mhm. Walaupun aku keponakan, tapi aku di sini posisi lagi kerja, aku sebagai pekerja gitu. Mhm. Statusnya sama gitu. Oke. Nah terus kira-kira nih Siti ke depannya bakalan tetap, terjun di bidang ini kah atau seperti apa? Jujur berarti kan ini ngomongin cita-cita ya. Mhm. Kalau cita-cita aku ada ketertarikan jadi pekerja akademisi sih, Ki, maunya. Kalau memang rezekinya maunya jadi dosen. Cuman Mhm. memang ada passion juga di bisnis. Oke. Kalau Kalau bisa bisa dua-duanya yes, kenapa enggak? betul betul.
Karena memang ngejalanin sesuatu yang kita seneng itu kan sebenarnya nggak akan berat sih, gitu. Mhm. Kalau misalnya, bisa jadi seorang akademisi terus punya bisnis juga kenapa enggak? Itu kan Mhm. karena ilmunya banyak sih, itu sih aku lebih ke kerja itu ya harus kerja itu lebih, orientasinya ke ilmu gitu. Mhm. Makanya ya, ya jalanin aja Berarti gitu. ke depannya bakalan lanjut nih ya? Lanjut, tapi Lanjut. mungkin kalau nanti mau fokus ke akademisi mungkin agak ditinggal kali ya, nggak ini kan kalau Mmm. sekarang kan setiap hari standby tuh di Mhm. sana. Mungkin kalau nanti ini kan prosesnya panjang tuh mau jadi dosen istilahnya harus S2 dulu dan lain-lain mungkin Iya. agak ditinggal. Mhm. Cuman entar pasti balik lagi gitu. Gitu. Berarti udah ada, apa ya, untuk apa, untuk gambaran ke depannya udah ada, udah jelas kayak Udah gitu. tinggal lihat nasib aja sih Iya. kayak gini, yang penting kan di kepala udah ada goals-nya, abis ini mau Mhm. kemana gitu. Pembagian waktunya juga udah Mhm, dipikirin ya, karena kan lagi itu yang berusaha. paling Yes, penting biar dua-duanya bisa jalan gitu. bener. Nah, berarti kan bakalan lanjut S2 gitu ya? Mhm. Kira-kira ada gambaran nggak sih nanti mau, ke bidang tetap ilmu komunikasi kah atau ke bidang manajemen kah? Sepertinya tetap ke ilmu komunikasi sih. Aku udah cinta banget sih sama bidang ini karena memang Oke. Kiki pun pasti merasakan kan seru banget di bidang ini gitu. Wow, oke. Udah sih kayaknya bakal nggak kayaknya, ya udah pasti Mhm. di komunikasi lagi. Di mana? Di dalam, kota atau luar? Maunya di luar, doain aja. Amin. Amin. Kira-kira targetnya mulai untuk lanjut S2 tuh kapan? Tahun ini? Tahun Tahun depan, karena penutupan tahun ini udah penutupan. mhm, Tahun depan. tahun depan dengan, jurusan yang sama? Yes, Kenapa betul. nggak lanjutnya ke manajemen juga gitu? Kan itu keren juga. Nah, Siti juga suka juga gitu di Bener bagian sih, itu. manajemen komunikasi ada ya. Mhm. Cuman karena kayaknya tetap ke ilmu komunikasi aja deh. Waduh udah cinta banget Udah berarti. cinta banget, doain aja lah. Tapi nggak tahu Amin. ya kalau misalnya ada berubah lagi gitu, Mhm. tapi memang bidangnya tetap komunikasi. Oke. Tuh, Nah untuk cita-cita dan juga aktivitasnya Siti gitu, mhm. itu gimana respon dari keluarga atau tanggapan, dukungan mereka? Mendukung banget sih, alhamdulillah. Maksudnya kayak kayak gini kan perlu banyak ngeluangin banyak waktu, terus di rumah jarang gitu kan. Mhm. Alhamdulillah sih keluarga ngedukung banget, apalagi ini memang bisnis keluarga, istilahnya ngebantu tante sendiri gitu loh, ngebantu orang tua sendiri, kenapa Iya. enggak gitu. Yang penting, kuliah keurus, yang penting Mmm, ya pendidikan masih jalan gitu, nggak ada masalah. oke. Terus kalau misalkan kan tadi, emang jarang di rumah gitu ya Mhm akhirnya. mhm, bener. Terus untuk cara bagi waktu untuk keluarga itu gimana? Apakah di weekend atau seperti apa? Weekend, karena tapi enggak sih sebenarnya di weekend aja kan kerja tuh. Mhm. Ratu ini kan buka tiap hari tuh, Ki. Oke. Mhm. Bahkan kalau di weekend jam tutupnya lebih lama sejam. Cuman Mhm. ya udah kalau kayak weekend bangun lebih pagi, kayak kayak di rumah itu, Apa yang biasa dilakuin? ya udah ngobrol aja gitu, gimana caranya jangan sampai lepas komunikasi lah sama orang rumah walaupun Mhm. banyak di luar, gitu. Ya lebih ke ngehargain sih, kita udah jarang di rumah, terus giliran weekend mau cuek-cuek di rumah gitu kan, nggak bisa. Oke. Oh. Terus kalau misalkan teman-teman gimana untuk mereka dengan aktivitas padat ini? Nah, jujur semenjak buka Ratu ini emang mau main tuh susah banget. Kalau dulu kan, "Ayo main-main, oke "Ayo," ayo." gitu? Apa sih, aku termasuk yang nggak ribet gitu loh soal Mhm. waktu, karena memang kegiatan cuman kuliah doang dulu kan. Iya. Sekarang tuh, "Nanti sih gua izin dulu, jangan Mhm. mendadak-dadak sih," paling gitu. Tapi temen-temen semua maklumin sih karena memang sekarang tuh teman-teman kalau circle aku lagi pada berjuang bisnis juga, jadi kayak Oh, sama-sama paham gitu. mhm, sama-sama mahamin akhirnya ya gitu. Mhm. Terus kalau misalkan sama teman-teman nih untuk akhirnya pergi atau ngisi waktu bareng itu biasanya ke mana? Aku tuh ada geng cewek-cewek gitu ya, Oke. kita kayak ada base camp rumah gitu loh. Ya Mhm. udah ngobrol di rumah, maskeran, masak-masak itu udah cukup banget sama mereka sebenarnya. Udah Oke. sih atau paling jalan-jalan ke Ke mall ya mana? cewek-cewek seperti biasa lagi kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Refreshing gitu ya? Kayak ketemu mereka tuh sebenarnya ketemu aja nggak usah ngapa-ngapain itu udah bentuk refreshing, ngobrol gitu, udah bentuk refreshing banget. Kalau sekarang gimana? Kan tadi emang masing-masing udah sibuk juga Mhm gitu ya. mhm. Seminggu sekali kah? Sebulan sekali atau gimana?
kayaknya seminggu itu bisa malah nggak ketemu sih, nggak kehitung sih, mungkin sebulan sekali kali ya. Itu juga sebulan sekali bukan yang ketemu ngumpul semua ngumpul gitu kan, enggak, paling ketemu sama yang satu orang aja gitu. Ya udah sama-sama memahamin aja, namanya lagi sama-sama proses merintis. Gitu. Waduh, keren banget. Sama-sama Nah, ngedukung. terus nih Siti, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan gitu yang pengen disampaikan ke Tribuners sekalian gitu yang di rumah mungkin pengen join pengen ngerintis usaha juga, bisnis juga, itu seperti apa? Pesan aku terutama ke anak muda sih, terus terutama juga ke anak muda yang masih banyak keraguan dan ketakutan dalam dirinya. Pesannya jangan takut untuk memulai. Yang pertama, jangan nunggu sempurna sempurna dulu untuk memulai, karena sebenarnya segala sesuatu itu soal memulai, bukan menunggu untuk siap gitu. Karena kalau udah menunggu siap nggak siap-siap gitu. Ya udah mulai dulu dari hal kecil, kayak misalnya kita pengen bisnis gitu ya. Mulai dulu aja. Kalau memang pengen bisnis ya lewat sosial media, mulai dulu buat Instagramnya. Hal kecil itu sebenarnya berpengaruh banget. Tapi memang harus berani mulai. Mulai aja dulu gitu ya. Kayak Tokopedia. Oke. Malah jadi slogan yang lain ya. Oke deh, nah tadi kan kita udah cerita juga nih, udah panjang lebar gitu ya soal bisnis, soal kehidupannya Siti juga. Nah sekarang Kiki punya tantangan nih. Apa tuh? Jadi nanti bakalan ada 2 pertanyaan gitu ya, nanti bakalan dipilih salah satu gitu. Dipilih aja tanpa harus dikasih penjelasan. Takut. Apa tuh? Ini aman, tenang aja. Oke, siap ya? Baik. Siap nggak? Ditunggu nih sampai siap. Siap nggak siap harus siap. Oke, mulai aja dulu ya. Yuk. Oke, pertanyaan pertama. Karir atau pendidikan? Pendidikan. Lanjut S2 atau menikah? S2. Bikin usaha sendiri atau tetap jadi manajer? Bikin usaha sendiri. Terus lagi tuh. Main ke mall atau ke pantai? Ke pantai. Jadi seseorang yang baik atau seseorang yang jujur? Bingung. Seseorang yang baik. Oke. Jadi orang yang sukses atau jadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Oke, thank you banget ini Siti udah main-main ke Tribun Lampung, udah sharing-sharing juga ke Tribuners. Semoga ke depan semakin keren, semakin lancar, Laturu juga semakin sukses nih. Yes, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah itu tadi Tribuners bincang-bincang santai kita nih sama manajer dari Raturu Coffee. Gimana, keren banget kan? Nah makanya Tribuners kalian harus tontonin terus program-program live streamingnya Tribun Lampung, bisa diakses di akun Facebooknya Tribun Lampung atau bisa juga diakses di bit.ly/Tribun TV Lampung. Karena kita bakalan live streaming nih setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore. Oke deh, Kiki Novelia undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.